Pengantar akuntansi dan perusahaan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Secara umum, usaha atau perusahaan, bisnis, adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar input, seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa. Output, untuk pelanggan, perusahaan dapat berbentuk usaha kecil sampai berskala besar, dari warung kopi di pinggir jalan hingga Starbucks, yang tiap tahunnya menjual lebih dari 10 miliar rupiah minuman kopi dan produk sejenisnya. Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, profit. Keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang dan jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa. Jenis-jenis usaha. Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan: usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Setiap jenis usaha tersebut memiliki karakteristik yang unik dalam hal operasi bisnisnya. 1. Usaha jasa, service business, menyediakan jasa untuk pelanggan. Contoh usaha dan jenis jasa yang diberikan sebagai berikut. Hotel Sahid Jaya Tbk Perhotelan. 2. Usaha dagang, merchandising business, menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Perusahaan seperti ini disebut peritel, yang mempertemukan produk dan pelanggan di satu tempat. Contoh usaha dan produk yang mereka jual adalah sebagai berikut. Matahari Putra Prima Tbk Pakaian. 3. Usaha manufaktur, manufacturing business, mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Contoh bisnis produksi dan beberapa produknya adalah sebagai berikut. Mustika Ratu Tbk Kosmetik. Peran akuntansi dalam bisnis. Apakah peranan akuntansi dalam bisnis? Jawaban yang paling sederhana adalah akuntansi memberikan informasi untuk digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan. Secara umum, akuntansi, accounting, dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah bahasa bisnis, language of business, karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pelaku kepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perusahaan melalui proses sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan. 2. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan. Peran etika dalam akuntansi perusahaan. Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Akuntan harus bersikap sesuai etika agar informasi yang mereka sediakan menjadi terpercaya dan oleh karena itu bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan juga harus bersikap sesuai dengan etika dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis. Jika tidak, maka tidak akan ada yang bersedia berinvestasi atau meminjamkan dananya. Prinsip NIRAK yang mengarahkan individu dalam bertindak disebut etika, ethics. Sayangnya, manajer bisnis dapat ditekan untuk melanggar etika pribadi. Contohnya adalah kasus yang melibatkan sejumlah perusahaan yang diringkas, terkait dengan praktik bisnis curang dan pemalsuan laporan keuangan. Kecurangan dalam perusahaan tersebut berakibat pada hukuman denda, pemecatan, dan tuntutan pidana, perdata dalam banyak kasus. Pemimpin, eksekutif, di tingkat senior dan menengah dipecat dan digugat secara perdata oleh para investor yang merasa dirugikan. Sementara di beberapa kasus, mereka dipidana dan harus menjalani hukuman penjara. Tang Yu,